Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Rafsan Jiniadi mempresentasikan jurnal Sentem yang berjudul Optimalisasi Performa Steam Turbin TJFF 33.5 di pembangkit listrik tenaga gas uap. Baik, berikut beberapa outline yang akan menjadi pembahasan pada presentasi kali ini, yaitu pertama pendahuluan, yang kedua yaitu metode, yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan, dan terakhir tanya jawab. Pada latar belakang kali ini, pada blok 1 PLTGU PTX mengalami batas maksimum operasi, yaitu sebesar 24.000 jam operasi. Blok ini beroperasi pada tanggal 10 April tahun 1993, terhitung 30 tahun beroperasi secara berkala. Dalam memenuhi kebutuhan listrik yang dibutuhkan oleh penyedia atau PLN penyaluran, maka faktor-faktor yang menghambat terjadinya operasi dan ketersediaan listrik di pembangkitan akan tetap selalu dijaga kehandalannya. Berikut merupakan poin-poin latar belakang yang kami ambil, yaitu pada blok 1 PLTGU yang telah memenuhi batas maksimum operasi. Yang kedua, steam turbin yang menyumbang 188 MW. Ketiga, terjadinya penurunan reliability atau kehandalan. Yang keempat, lifetime steam turbin. Yang terakhir, kebutuhan listrik permintaan PLN penyaluran semakin meningkat. Untuk metode yang kami pakai yaitu menggunakan metode deskripsi penelitian kuantitatif dengan interview secara langsung pada orang-orang pada industri. Kemudian kami komparasi dengan manual book, data field, dan literatur yang kami pelajari. Kemudian untuk data processing, untuk analisa kami menggunakan Rankine cycle, menggunakan variasi siklus, beberapa variasi gabungan. Berikut merupakan flowchart atau diagram alir langkah-langkah pada pelaksanaan kegiatan optimalisasi berupa Meyer overhaul di PTX. Pertama yaitu mulai pada pengambilan data, yaitu dengan analisa lapangan, observasi, dokumentasi, dan mengkomparasikan dengan manual book berupa handbook, internet, dan lain-lain. Kemudian dari pengumpulan data tersebut dapat dianalisa bagaimana kita merumuskan dengan design condition, yaitu pada data pada commissioning, kemudian dibandingkan dengan data operasi harian, kemudian didapatkanlah kesimpulan pada evaluasi. Kemudian pada evaluasi tersebut merupakan pilihan bahwasanya terjadinya akan dilaksanakan perencanaan optimalisasi berupa Meyer overhaul atau tidaknya. Jika dipilih untuk optimalisasi secara Meyer overhaul, maka kegiatan Meyer overhaul dilakukan dengan pembongkaran atau disassembly beberapa komponen di steam turbin, kemudian dilakukannya cleaning pada setiap komponen, terjadinya fouling pada beberapa sudu, kemudian diinspeksi ulang, dan kemudian akan diassembly ulang pada sekitar 42 hari. Kemudian dari rekapan kegiatan tersebut akan dianalisa kemudian untuk dioperasikan, dan data operasi setelah Meyer overhaul tersebut akan menjadi analisa optimalisasi untuk mengkomparasi sebelum overhaul, yaitu data evaluasi. Kemudian ditarik kesimpulan dan mendapatkan kesimpulan seperti itu. Dan pembahasan sesuai metode tadi, yaitu pertama menggunakan komparasi value fungsi dari steam turbin sendiri, yaitu kami menggunakan siklus Rankine cycle, yang mana
pada PTX tersebut merupakan combined cycle yang merupakan gabungan dari PLTG, yaitu berupa gas turbin, di mana sisa gas pembakaran gas turbin tersebut akan dimanfaatkan sebagai pemanas uap, pemanas air untuk menjadikan penguapan berupa uap, diikuti dengan diagram alir nomor 1 ke nomor 2, yaitu proses di mana uap mengalami kerja pada high pressure turbine, yang diikuti dengan grafik yaitu di mana mengalami kerja pada tekanan yang tinggi dan turun sebagai mengubah gaya energi uap menjadi energi mekanis berupa putaran. Ada selanjutnya yaitu dari poin 2 ke poin 3, yaitu berupa pemanasan ulang preheater pada HRSG yang diikuti dengan grafik tersebut di kenaikan suhu dan tekanan yang tetap. Kemudian digunakan untuk penggunaan kerja pada low pressure turbine. Pada turbin tersebut kemudian pada poin 4 ke 5, yaitu sebagai kondensasi pada kondensor, di mana uap yang setelah kerja tersebut menurunnya tekanan dan temperatur akan disirkulasikan ulang menggunakan pompa boiler feed pump, yaitu pada proses 5 ke 6 untuk disalurkan lagi ke RSG untuk dipanaskan ulang. Pada proses tersebut juga bakal ada penambahan suplai air untuk menambahkan pada RSG tersebut. Untuk spesifikasi steam turbine sendiri pada blok 1, yaitu manufakturnya dari Mitsubishi Heavy Industry Jepang. Untuk tipe turbinnya tandem compound two casing double flow exhaust, series numbernya, kemudian tipe turbin yaitu extraction condensing turbine, terus tanggal commissioning tanggal 10 April 1993 dengan putaran 3000 rpm. Untuk rata-rata kapasitasnya yaitu mencapai 188,91 MW. Dari data yang didapatkan commissioning condition, yaitu pada melaksanakan penelitian tersebut didapatkan nilai-nilai tekanan temperatur pada berbagai kondisi, dan didapatkan dengan mencari nilai entalpi dan aksi uap atau kualitas uap didapatkan pada grafik PH diagram pada diagram Euler berikut. Kemudian pada evaluasi condition, yaitu sebelum terjadinya overhaul, itu didapatkan data yang telah diambil pada Februari tahun 2023 kemarin. Itu didapatkan entalpi sesuai dengan pemplotan pada diagram Euler tersebut. Pada data optimalisasi condition, yaitu yang telah terlaksana selama 42 hari selama bulan Maret sampai April 2023. Setelah itu mengalami tes operasi, dan data yang diambil sebagai berikut. Pada kegiatan overhaul tersebut yaitu mengalami kegiatan cleaning barpas sudu, kemudian pembersihan pada casing, kemudian penggantian pada beberapa komponen, kemudian beberapa support system seperti insulation dan lain-lain untuk dibersihkan ataupun diganti. Berikut merupakan setelah mendapatkan data nilai entalpi dan beberapa nilai yang dibutuhkan pada perhitungan berikut, yaitu untuk menentukan mass flow rate, kemudian turbin pada daya pompa aktual, dan net turbine power daya turbin net, dan yang outputnya yaitu tentang efisiensi thermal aktual, di mana pada commissioning pada tahun 1993
didapatkan nilai efisiensi thermal turbin uap sebesar 44,01%. Kemudian perhitungan selanjutnya yaitu membandingkan dengan data evaluasi operasi harian, yaitu sebelum terlaksananya overhaul pada tahun 2023, didapatkan nilai efisiensi thermal secara aktual yaitu 29,53%. Dan setelah perhitungan setelah optimalisasi minor overhaul mengalami kenaikan sebesar 0,5% dengan total efisiensi thermalnya 29,63%. Berikut merupakan rekapitulasi merupakan berbagai naik atau turunnya data. Dapat dilihat bahwa efisiensi thermal setelah dilaksanakannya optimalisasi berupa minor overhaul yaitu berupa 0,095% dari angka 29,53 menjadi 29,63%. Kemudian untuk mass flow mengalami penurunan karena terjadinya losses yang dapat diminimalisir sehingga tidak membutuhkan aliran yang cukup banyak. Untuk kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama, steam turbin TC2F33.5 pada blok 1 akan steam turbin pada PLTGU atau combined cycle. Kemudian yang kedua, daya maksimum pada steam turbin yaitu mengalami penurunan sebesar 7,94% sebelum selama 30 tahun yang telah terpasang, yaitu data commissioning pada 10 April tahun 1993. Yang ketiga, daya turbin maksimum terjadi peningkatan sebesar 0,74%, di mana yang setelah overhaul yaitu sebesar 158,66 MW, yang sebelumnya sebelum overhaul yaitu sebesar 157,5 MW. Untuk yang keempat, efisiensi thermal mengalami penurunan sebesar 14,47% dari data harian operasi pada sebelum overhaul dibandingkan dengan efisiensi commissioning pada tahun 1993. Dan yang kelima, efisiensi thermal mengalami kenaikan sebesar 0,095, di mana dari sebelum dan sesudah overhaul yaitu sebesar 29,53 menjadi 29,63%. Dan yang terakhir, perawatan dan kehandalan steam turbin tersebut membutuhkan banyak perhatian untuk menjadikan time based maintenance pada 24.000 jam operasi untuk dilakukannya overhaul di kemudian waktu. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari jurnal saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.